Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Setelah berhasil menangkap Joko Chandra, Bareskrim Polri berjanji akan menjerat Joko dengan memproses hukum kasus yang terjadi di internal kepolisian. Proses hukum yang dimaksud ialah terbitnya surat jalan Joko Chandra yang melibatkan Brigjen Prasetyo Utomo. Sedangkan proses untuk saudara Joko Chandra sendiri, tentunya ada proses di kejaksaan yang tentunya akan ditindaklanjuti. Namun demikian di kepolisian tentunya juga ada proses hukum tersendiri. Joko setidaknya terancam dengan 2 jerat pidana, yakni pasal penyertaan dalam tindak pidana serta pasal suap. Dalam konteks itu sebenarnya Joko Chandra bisa diletakkan sebagai peserta pembantu, ya, pasal 55, ya. Dia bahkan dia bisa menjadi intellectual dader, orang yang menyuruh melakukan dibuatnya surat palsu. Kalau terbukti ada transfernya atau ada bukti uangnya, ya, maka dia bisa dikenakan pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Joko Chandra merupakan satu dari sejumlah nama besar yang terlibat dalam kasus hak tagih Bank Bali. Pada tahun 2000, oleh jaksa Joko didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pencairan hak tagih Bank Bali melalui cesi yang merugikan negara hingga 940 miliar rupiah. Namun di waktu yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kala itu tidak menerima dakwaan jaksa. Alasannya soal cesi bukan perbuatan pidana, melainkan masalah perdata. Saat itu cesi Bank Bali juga dilelang secara terbuka dan resmi. Tidak terima dengan putusan tersebut, jaksa mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hasilnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan dakwaan jaksa dibenarkan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Namun lagi-lagi Joko lolos dari jerat hukum. Gagal di tingkat Pengadilan Tinggi, jaksa kemudian mengajukan kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya pun sama, Joko bebas dari semua tuntutan. Namun langkah Joko Chandra akhirnya tertahan setelah jaksa mengajukan PK atas putusan kasasi MA. Hasilnya, MA menyatakan Joko bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun serta membayar denda sebesar 546 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, Kabareskrim Mabes Polri, dan Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3. Bapak-bapak, selamat malam. Saya akan ke Pak Listio terlebih dahulu. Pak Listio, ini Anda menyatakan bahwa penangkapan ini adalah kerjasama Polri dengan polisi di Raja Malaysia. Tadi Pak Mahfud MD pun sudah mengkonfirmasi itu. Nah, tanggal 20 Juli Anda melapor ke Pak Mahfud MD. Bagaimana awal mula sebenarnya kerjasama police to police antara Indonesia dengan polisi di Raja Malaysia, Pak? Terima kasih. Selamat malam Pak Asrul, selamat malam rekan-rekan Metro TV. Mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam bahwa memang di tanggal 20 Juli itu ada rapat koordinasi terkait dengan strategi penangkapan Joko Chandra. Kebetulan memang di saat yang hampir bersamaan Bapak Presiden juga memerintahkan kepada Bapak Kapolri terkait dengan polemik Joko Chandra ini. Beliau memerintahkan agar diusut tuntas. Diusut tuntas itu artinya bagaimana Joko Chandra ini bisa kita dapatkan, dan yang kedua tentunya polemik yang kemudian muncul di publik terkait dengan masalah surat jalan, red notice yang pada saat itu sempat muncul dan kemudian viral ini juga dituntaskan. Oleh karena hal tersebut, kami atas perintah Bapak Kapolri kemudian membentuk tim khusus untuk melakukan 2 hal tersebut. Yang pertama, bagaimana untuk melakukan upaya pencarian dan mendapatkan kembali Joko Chandra, dan yang kedua tentunya memproses terkait dengan polemik yang terjadi. Baik. Yang tentunya ini harus kita tuntaskan karena ini terkait dengan masalah marwah institusi. Jadi
dua hal itu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, kemudian tim kami bentuk. Yang pertama adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan Joko Chandra. Kita lakukan analisa, ya Pak. Mohon maaf Pak, ini kita tahu bahwa Joko Chandra dikenal sangat licin, bahkan buron 11 tahun. Apa yang membuat operasi kali ini berhasil, Pak Kabareskrim? Tentunya yang pertama kerjasama tim ya, itu yang paling penting. Yang kedua memang setelah kita mengetahui bahwa yang bersangkutan ini berada di Malaysia dan kebetulan memang selama ini kita juga sudah berhubungan dengan cukup baik dengan rekan-rekan dari kepolisian di Raja Malaysia kaitannya dengan proses-proses penegakan hukum di antara dua negara, Malaysia dan Indonesia. Maka tentunya dengan modal tersebut kita bentuk tim untuk kemudian sepakat bersama-sama mencari keberadaan yang bersangkutan, dan ini memang memerlukan waktu dan komunikasi yang cukup intensif, termasuk juga upaya dan strategi untuk mengambil yang bersangkutan agar betul-betul bisa kita dapatkan dengan cermat dan yang bersangkutan bisa kita bawa ke Indonesia. Memang strategi tersebut tentunya harus kita lakukan dengan detail, dengan cermat, dan tentunya dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi untuk keberhasilan operasi ini. Dan hanya 4 orang saja yang tahu, termasuk Presiden Jokowi. Pak Listio, kemudian pada waktu penangkapan ini, sebenarnya posisi Joko Chandra berada di mana, Pak? Yang bersangkutan ada di tempat tinggalnya, di salah satu apartemen di Kuala Lumpur. Baik. Saya akan ke Bang Arsul sekarang. Bang Arsul, apa tanggapan Anda soal keberhasilan penangkapan Joko Chandra dan apa PR selanjutnya? Ya, pertama tentu kami ingin bergabung dengan banyak elemen masyarakat yang mengapresiasi kerja keras, kerja sigap, kerja cermatnya Polri, ya, dalam hal ini jajaran Bareskrim. Dan saya kira ini perlu menjadi momentum ya untuk memperbaiki kerja-kerja penegakan hukum kita, terutama terkait dengan mereka yang masih menjadi buronan, baik untuk yang kasusnya sudah selesai, sudah diputus secara inkrah oleh pengadilan, maupun yang masih dalam proses hukum. Ya, nah mudah-mudahan nanti Polri di bawah Pak Kapolri dan Pak Kabareskrim ini juga bisa memberikan masukan dan juga tentu kolaborasinya, sinerginya dengan lembaga penegak hukum yang lain, termasuk Kejaksaan dan KPK dalam hal ini. Terkait dengan pihak-pihak yang diduga terlibat, apakah ini juga harus menjadi fokus selanjutnya dari Polri, Kejaksaan, Bang Arsul? Iya, jadi tentu yang diharapkan oleh masyarakat, oleh publik, dan ini juga disampaikan kepada kami di DPR, di Komisi 3 khususnya, adalah bahwa kasus Joko Chandra ini setelah ditangkap, dibawa pulang ke Jakarta, itu tidak kemudian sekedar dalam konteks menjalankan eksekusi terhadap putusan PK dari Mahkamah Agung yang mempidana penjarakan Joko Chandra selama 2 tahun itu. Kan kalau kita mengikuti perkembangan dari apa yang disampaikan oleh Polri, khususnya yang disampaikan oleh Pak Kabareskrim dan juga Pak Kadifumas, itu kan ada potensi-potensi tindak pidana lainnya yang tadi juga sudah saya kira disebutkan oleh salah satu pengamat atau ahli hukum ya, termasuk misalnya soal terkait dengan surat palsu, memberikan keterangan palsu ya, dan kemudian juga kemungkinan tidak tertutup
ada tipikornya juga tindak pidana korupsi kalau ternyata ditemukan ada bukti permulaan terkait suap ya. Baik, nanti kita akan tanyakan ke Pak Listio terkait dengan potensi tindak pidana lainnya dan juga seperti apa komitmen dari Polri terkait dengan dugaan oknum pejabatnya yang diduga terlibat dalam pelarian atau keluar masuknya Joko Chandra dari Indonesia ke Malaysia. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya akan lanjutkan perbincangan, saya akan ke Pak Listio terlebih dahulu. Seperti apa komitmen Polri, Pak Listio, terkait dengan potensi tindak pidana lainnya dari Joko Chandra? Sebagaimana kita sampaikan bahwa ada dua hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menangkap dan membawa kembali Joko Chandra, dan itu sudah kita laksanakan. Maka yang kedua adalah bagaimana kemudian memproses terkait dengan, khususnya di kami adalah oknum-oknum yang terlibat dalam proses perjalanan Joko Chandra di dalam negeri, yang tentunya ada pelanggaran-pelanggaran pidana yang kita dapatkan, dan komitmen kita adalah bagaimana kita tunjukkan kepada publik bahwa institusi Polri ini tegas dalam memproses pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang ada di institusi Polri. Ini juga bentuk dari komitmen Bapak Kapolri, komitmen kita untuk menjaga marwah institusi, dan tentunya ini akan kita sampaikan kepada publik secara transparan bahwa Polri dalam hal ini bertindak tegas, dan pelanggaran yang ada sebagaimana pernah kita rilis di beberapa waktu yang lalu terkait dengan pelanggaran yang terkait dengan masalah pembuatan surat palsu, kemudian juga penggunaannya, tentunya ini juga akan terus kita kembangkan, termasuk juga tentunya kita sedang melaksanakan lidik terkait dengan aliran dana, dan ini tentunya akan menyasar tidak hanya kepada institusi kita, tapi juga tentunya oknum-oknum yang terlibat ataupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses pelanggaran hukum yang terjadi. Pak Listio, bisa diberi gambaran gurita aliran uang suap ini akan seperti apa? Walaupun saat ini masih dalam proses lidik, Pak, tapi bisakah memberikan gambaran kepada publik sebesar apa gurita aliran uang ini? Ya, kita akan buka pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan. Paling tidak kita bergerak dari proses pidana yang sudah kita tetapkan tersangkanya. Untuk PJPPU, Saudara Anita, dan tentunya itu akan berkembang. Kaitannya dengan ini tentunya Joko Chandra tentunya akan masuk dalam posisi pelanggaran ini. Namun seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sedang membuka lidik, dan tentunya proses ini tentunya juga nanti akan kita buka ke publik sesuai dengan fakta yang ada. Khusus untuk yang ini tentunya karena kami sedang proses lidik, belum sampai pada posisi sidik ataupun penetapan tersangka, jalan dengan proses yang ada nanti akan kita sampaikan ke publik. Baik, tentunya publik sangat menantikan perkembangan kasus ini dan juga kemana saja aliran uang Joko Chandra sehingga bisa mengangkangi hukum kita. Saya akan kemudian menanyakan terkait dengan tadi saya berbicara dengan Profesor Mahfud MD, Pak Listio, bahwa aturan hukum mengharuskan Polri menyerahkan Joko Chandra kepada Kejaksaan Agung. Apakah ini akan dilakukan malam ini, Pak? Dan seperti apa mekanismenya? Jadi memang dari kemarin setelah kita melakukan proses penangkapan, maka malam ini kurang lebih jam 8, jam 9 adalah 1 kali 24 jam. Tentunya setelah ini kita akan melakukan proses penyerahan kepada kejaksaan untuk dieksekusi. Namun demikian kami sudah berkoordinasi bahwa karena yang bersangkutan ini masih kita butuhkan dan juga terkait dengan proses pidana yang sudah kita tetapkan tersangkanya, maka nanti dari
Dirjen Bapas tentunya akan menyerahkan kepada kita kembali untuk kita proses lanjut sampai dengan pemeriksaan kita selesai. Nanti setelah ini mungkin proses itu akan kita laksanakan bersama-sama dengan Kejaksaan, kemudian dari Kumham dalam hal ini Bapas dan dari kami dari kepolisian. Baik, artinya antara jam 8-9 waktu Indonesia Barat malam ini akan ada penyerahan Joko Chandra dari Polri kepada institusi Kejaksaan Agung. Saya akan ke Bang Arsul. Bang Arsul, kalau misalnya nanti sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung dan tadi Pak Mahfud juga dengan pendapat hukumnya, kita tahu bahwa Pak Mahfud merupakan ahli hukum juga begitu, mengatakan bahwa besar kemungkinan Joko Chandra akan mengajukan PK lagi begitu. Dan tadi Prof Mahfud mengatakan publik perlu mengawasi MA dalam hal pemrosesan peninjauan kembali oleh Joko Chandra. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Kejaksaan Agung dan juga kepada MA sebagai partner dari Komisi 3? Ya, tentu kalau kepada Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan Agung ini akan menjadi pihak dalam proses PK, kita juga ingin menekankan bahwa Kejaksaan Agung tentu harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam hal-hal yang terkait dengan teknis yuridis. Nah, yang terkait dengan MA, memang kekuasaan kehakiman dalam hal ini lembaga peradilan itu kekuasaan yang mandiri, ya, tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun. Tapi saya kira para yang mulia di Mahkamah Agung itu memahami betul bahwa pada akhirnya tujuan penegakan hukum itu adalah tidak hanya soal kepastian hukum, tapi juga ada keadilan dan juga ada kemanfaatan di sana. Ya. Nah, kalau kita bicara keadilan itu ada rasa keadilan masyarakat, ada keadilan publik. Kalau kita bicara kemanfaatan, itu juga kemanfaatan untuk dunia penegakan hukum ke depan. Jadi ini yang kami juga ingin menyampaikan. Nanti forumnya kalau DPR dengan Mahkamah Agung itu adalah forum rapat konsultasi, ingin menekankan hal-hal yang terkait tidak hanya soal kepastian hukum, tapi juga keadilan dan kemanfaatan di dalam kasus katakanlah PK-nya Joko Chandra kalau yang bersangkutan mengajukan kembali, ya. Apalagi dalam dunia hukum, saya kira perlindungan hukum itu diberikan kepada orang yang memiliki itikat baik. Itikat baik itu artinya kalau dia sudah diputus oleh pengadilan, apalagi putusannya sudah inkrah, sudah berkekuatan tetap, maka dia harus jalani dulu, bukan kabur, bukan buron, ya. Nah, kalau dia sudah jalani, nah, dalam proses menjalani dia boleh menggunakan hak-hak hukumnya, ya, seperti mengajukan PK lah, katakanlah dalam kasus ini. Tetapi kalau kemudian seseorang itu dengan itikat tidak baik mempermainkan hukum, dalam hal ini putusan pengadilan, maka menjadi tanda tanya apakah dalam kasus seperti ini orang tersebut, ya, perlu mendapatkan perlindungan hukum karena prinsip itikat baiknya tidak bisa dia penuhi dalam hal ini. Bang Arsul, kaburnya dan juga lolosnya Joko Chandra kemudian berhasil ditangkap oleh Mabes Polri, ini sebenarnya tamparan atau prestasi buat siapa? Ya, kalau soal tamparan terhadap dunia penegakan hukum kita kan itu sudah terjadi sejak 11 tahun yang lalu, ya. Nah, kalau dari sisi kemudian bisa dilakukan penangkapan dan membawa pulang itu ya tentu prestasi. Prestasi khususnya ya buat Polri, jajaran Barreskrim yang dipimpin oleh Pak Kabareskrim, ya, Pak Komjen Listio Sigit, ya. Nah, sekali lagi karena itu wajar kalau pada saat ini banyak elemen masyarakat yang mengapresiasi lah, ya, terhadap Polri. Namun sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, apresiasi ini tentu akan terus ada ketika juga Polri bisa memenuhi komitmen penegakan hukum yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kabareskrim, ya, dan sama-sama sudah kita dengar, ya. Baik, saya akan terakhir ke Pak Listio. Sekali lagi penegasan Pak Listio, setelah penangkapan ini dan juga penyerahan ke Kejaksaan Agung, saya ingin minta penegasan apa selanjutnya? Ya, jadi sebagaimana sudah saya sampaikan tadi di depan bahwa
proses eksekusi itu tetap harus dilaksanakan. Dan kemudian setelah itu, karena saat ini kita sedang melaksanakan proses penyidikan untuk kemudian harus kita pertanggungjawabkan kepada publik, maka setelah ini tentunya dari Dirjen Bapas akan memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan penyidikan kita terhadap pihak-pihak terkait, termasuk tentunya saudara Joko Chandra, sehingga tentunya untuk proses tersebut yang bersangkutan akan dititipkan di Rutan Polri, dalam hal ini di Barreskrim Polri, di Rutan Barreskrim Polri. Demikian. Baik, terima kasih Pak Listio atas konfirmasi dan juga informasinya, dan juga Bang Arsul Sani. Kita tunggu nanti seperti apa kemudian langkah dari Polri untuk mengejar aliran dana dari Joko Chandra, dikarenakan dia sudah bisa keluar masuk Indonesia dan juga Malaysia dengan bebas, bahkan membuat KTP elektronik, paspor, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih sekali lagi Pak Listio dan juga Bang Arsul. Nah, perbincangan tadi pemirsa mengakhiri perjumpaan kita kali ini di Prime Talk. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.